Ya pokoknya kita persiapkan. Hi everybody, thank you for everything, thank you for your support. We are really thankful for the support we get all the time. So I didn't know it was sold out that Adamat Traore. Tilak uchun, savol uchun albatta 2 yil oldingi Saudiya bilan o'zgarishlarim bor. This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today we die for each other. Semifinal Piala Asia U23 2024, pelatih Uzbekistan, Timnas U23 Indonesia bakal beri perlawanan sulit ke kami. Elkan Bagot akan gabung Timnas Indonesia U23. Pelatih Timnas U23 Uzbekistan, Timur Kapadze menilai Timnas U23 Indonesia bakal memberikan perlawanan sulit di semifinal Piala Asia U23 2024. Uzbekistan lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Al Janoub Stadium, 26 April 2024. Kemenangan itu membuat Uzbekistan mencatatkan clean sheet sejak babak penyisihan. Pada babak penyisihan Uzbekistan menang atas Malaysia dengan skor 2-0. Setelah itu, Uzbekistan mengalahkan Kuwait dengan skor 5-0 terakhir. Uzbekistan menumbangkan Vietnam dengan skor 3-0. Timur Kapadze mengakui setiap pertandingan yang dijalani di Piala Asia U23 2024 adalah sulit. Jadi, setiap laga di turnamen ini bakal berjalan sulit untuk kami, kata Timur Kapadze saat konferensi pers sebelum laga semifinal. Pada laga terakhir, kami harus bersusah payah menghadapi Arab Saudi, ujarnya. Lebih lanjut, Timur Kapadze menilai bahwa laga melawan Timnas U23 Indonesia juga akan berjalan sulit. Kita akan menghadapi Indonesia yang sudah menanti untuk memberi perlawanan sulit pada tim kami, tetapi kami sudah siap dengan strategi dan sudah mempersiapkan dengan baik, ujarnya. Pemenang dari laga ini akan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tim yang kalah akan melawan wakil Konfederasi Sepak Bola Afrika, CAF, yakni Guinea di playoff untuk lolos. Pemain Timnas Indonesia U23 Rafael Struijk berada di jajaran atas pemain dengan shot on target paling banyak Piala Asia U23 2024. Ia bahkan cuma kalah dari pemain Irak Ali Jassim. Piala Asia U23 2024 tinggal menyisakan 4 partai lagi, 2 partai semifinal, dan masing-masing 1 laga perebutan posisi ketiga dan pertandingan final. Situs resmi AFC mencatat, sudah 28 laga dimainkan di Piala Asia U23 2024 sejauh ini dengan menghasilkan 76 gol. Atau rata-rata 2,7 gol per pertandingan. Dalam usaha tim peserta bikin gol di Piala Asia U23 2024, total ada 234 shot on target alias tembakan yang mengarah ke bidang sasaran. Uzbekistan, yang total sudah bikin 12 gol di ajang kali ini, menjadi tim paling banyak membuat shot on target yakni 29. Berikutnya ada tim-tim semifinalis, kelas Arab Saudi yang disingkirkan Uzbekistan di babak 8 besar. Tim paling banyak shot on target di Piala Asia U23 2024 29, Uzbekistan 24, Irak 22, Arab Saudi 20, Jepang 16, Indonesia sedangkan dari pemain, Ali Jassimnya Irak menjadi yang paling banyak. Membuat shot on target di Piala Asia U23 2024 sejauh ini dengan 7 kali. Setelah itu ada 3 pemain lain yang punya 6 shot on target. Salah satunya Rafael Struijk. Rafael Struijk sendiri menjadi satu dari 3 pemain Indonesia yang sudah mencetak 3 gol dan masuk daftar top skor Piala Asia U23. Ali Jassim juga memuncaki baris teratas daftar ini. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, dipastikan tidak bisa diturunkan saat menghadapi Uzbekistan pada pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa.
Rafael Struijk sudah menerima kartu kuning pada saat timnas Indonesia U23 mengalahkan Korea Selatan U23 di pertandingan perempat final. Ini menyusul kartu kuning yang diterimanya saat menghadapi Yordania. Situasi ini membuat Shin Tae-yong harus berpikir keras karena Rafael Struijk merupakan salah satu pemain andalannya di lini depan timnas Indonesia U23 selama Piala Asia U23. Selain itu, dia menjadi top skor sementara timnas Indonesia U23 bersama Komang Teguh dan Marcelino Ferdinand yang sudah sama-sama mencetak 2 gol. Di bangku cadangan, ST masih memiliki sosok Ramadan Sananta dan Hoki Caraka untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain Ado Den Haag tersebut. Namun bila melihat gaya bermain Indonesia di Piala Asia U23 ini, Shin Tae-yong lebih suka memasang penyerang yang bisa bergerak cepat untuk membantu serangan. Timnas Indonesia U23 bakal melakoni laga krusial semifinal bergengsi di Piala Asia U23 Qatar, melawan Uzbekistan. Apakah Jay Itzes bisa memperkuat Garuda Muda di ajang ini? Dalam waktu yang mepet, tentu Shin Tae-yong berharap bisa memanggil seluruh pemain terbaiknya yang masih berusia 23 tahun. Nama-nama seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Nathan Choeaon yang sukses di loni PSSI, Pratama Arhan hingga Elkan Bagot secara regulasi bisa memperkuat timnas Indonesia U23. Tapi yang menjadi menarik tentu kehadiran Jay Itzes di skuad timnas Indonesia kemarin. Performa mantap Jay Itzes sudah terbukti jitu sukses memperkuat barisan pertahanan Garuda. Kini Jay Itzes sendiri baru berusia 23 tahun. Pertanyaannya, apakah Jay Itzes bisa dipanggil Shin buat bergabung dengan skuad timnas Indonesia U23? AFC memiliki peraturan pemain yang bisa tampil di Piala Asia U23 2023 nanti haruslah kelahiran 1 Januari 2001 dan setelahnya. Dalam kasus Jay Itzes, sang pemain lahir pada tanggal 2 Juni 2000. Itu artinya bek asal Venesia ini Jay Itzes akan berusia 24 tahun dalam waktu dekat. Walaupun klub mengizinkan, tapi secara regulasi AFC tak boleh. Pasalnya, kiper Cyrus Margono yang saat ini baru berusia 22 tahun bisa dipanggil buat memperkuat timnas Indonesia U23 di Qatar. Lolosnya Indonesia hingga ke babak semifinal pada Piala Asia U23 ini menjadi sejarah baru. Untuk pertama kali Indonesia lolos hingga perempat final dan terus melaju ke semifinal setelah mengalahkan tim Korea Selatan U23 pada Jumat lalu. Kini, Garuda Muda akan menghadapi Uzbekistan pada laga semifinal pada hari Selasa 28 April pukul 20.30 WIB. Pertandingan akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Senin 28 April 2024. Uzbekistan menjadi tim yang tak pernah kemasukan gol selama bertanding di Piala Asia U23. Sebaliknya Uzbekistan telah menghasilkan 12 gol total. Gol dihasilkan selama pertandingan melawan Malaysia, Vietnam, Kuwait dan terakhir dengan Arab Saudi di babak semifinal. Dapat dipastikan Indonesia akan mendapatkan lawan yang tangguh, sehingga pertandingan timnas U23 Indonesia kontra Uzbekistan diprediksi akan berlangsung seru. Sayangnya, Garuda Muda akan berlaga tanpa kehadiran Rafael Struijk akibat akumulasi kartu kuning saat laga nanti. Ada rumor bahwa PSSI akan melobi klub Elkan Bagot, supaya melepaskan ke pasukan timnas U23. Apabila itu benar, sudah tak diragukan, tembok tanggul timnas Indonesia semakin kokoh. Kita lihat saja nanti. Kendati demikian, tim asuhan Shin Tae-yong masih memiliki Ramadan Sananta dan Hoki Caraka dapat menggantikan peran Rafael Struijk. Rafael Struijk bakal absen di laga tersebut karena sudah mengantongi 2 kartu kuning. Pertama saat lawan Yordania dan terakhir lawan Korea Selatan. Untuk laga semifinal kontra Uzbekistan ini, Shin Tae-yong diperkirakan tetap menggunakan formasi 3-4-3. Serupa dengan formasi yang digunakan saat mengalahkan Korea Selatan. Elkan Bagot dan Jay Itzes masih berpotensi perkuat timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong curhat ke media Korea. Elkan Bagot dan Jay masih berpotensi perkuat timnas Indonesia U23. Elkan Bagot telah selesai melakoni laga terakhirnya bersama Bristol Rovers di kasta ketiga Liga Inggris 2023-2024 atau League
selagi Timnas Indonesia U23 memiliki 2 laga lagi di Piala Asia U23 2024. Bagi Elkan Bagot, ini menjadi penampilan terakhirnya untuk Bristol Rovers. Dengan demikian, dia tidak memiliki agenda apapun hingga masa pinjamannya dari Ipswich Town usai pada 30 Juni 2024 mendatang. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 masih berlaga di Piala Asia U23 2024 dan akan melakoni laga semifinal menghadapi Uzbekistan pada Senin, 29 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda Muda setidaknya masih memiliki 2 laga di kompetisi ini karena mereka akan tampil di final jika menang atau melakoni laga perebutan tempat ketiga jika kalah dari Uzbekistan. PSSI siap melobi para pemain abroad termasuk Elkan Bagot dan Jay Itzes. Nama Elkan Bagot berpeluang besar membela Timnas U23 Indonesia jika harus melalui babak playoff Olimpiade Paris 2024. Timnas U23 Indonesia kini tinggal selangkah lagi menuju Olimpiade setelah hasil fenomenal di Piala Asia U23 2024. Garuda Muda lolos ke semifinal Piala Asia U23 setelah finish sebagai runner-up di fase grup, lalu menyingkirkan Jepang di babak 8 besar. Kemenangan atas Jepang pada Jumat, 26 April 2024, dini hari itu dicapai dengan susah payah hingga babak adu penalti. Setelah skor sama kuat 2-2 hingga 120 menit, Indonesia berjaya di babak tos-tosan dengan kemenangan Oktober 11. Jelang semifinal Piala Asia U23 2024, pelatih Uzbekistan U23 kaget Timnas Indonesia U23 bisa imbangi tim-tim besar. Dan menyoroti bahwa ada rumor PSSI akan datangkan Elkan Bagot dari Inggris. Pelatih Uzbekistan U23, Timur Kapadze berbicara soal kekuatan Piala Asia U23 2024. Kapadze mengakui, timnya mewaspadai skuad Garuda Muda yang dinilainya mampu mengimbangi tim-tim besar. Uzbekistan U23 baru saja memastikan lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Tim besutan Timur Kapadze itu sukses menumbangkan Arab Saudi U23 2-0 di perempat final. Kemenangan ini membuat Serigala Putih, julukan Uzbekistan U23, akan bersua dengan Timnas Indonesia U23. Kedua tim akan saling berhadapan di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Senin, 29 April 2024, mendatang. Kapadze menilai timnya akan mendapatkan tantangan sulit ketika bersua dengan Garuda Muda. Pelatih berusia 42 tahun itu mengakui, Timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong mampu menunjukkan kualitas tinggi saat berhadapan dengan tim besar. Kami hanya fokus pada pertandingan melawan Arab Saudi. Namun kami menonton pertandingan Indonesia melawan Republik Korea dan mereka menunjukkan bahwa mereka mampu tampil melawan tim-tim besar, kata Kapadze dikutip dari laman resmi Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, Sabtu, 27 April 2024. Diketahui, Timnas Indonesia U23 mampu menumbangkan Australia U23 1-0, melibas Yordania U23, 4-1, hingga memulangkan Korea Selatan U23 lewat babak adu penalti 2-2, November 10. Sejumlah catatan apik ini menjadi perhatian Kapadze. Terjawab sudah lawan Timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Uzbekistan U23 menjadi lawan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Setelah menang 2-0 atas juara bertahan Arab Saudi dalam laga perempat final yang digelar di Khalifa International Stadium, Al Rayyan, Jumat, 26 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Namun Timnas Indonesia U23 akan tampil tanpa skuad terbaiknya di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Striker Garuda Muda Rafael Struijk terkena akumulasi kartu kuning. Uzbekistan akan menjadi lawan Indonesia di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pertandingan akan dilaksanakan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Senin, 29 April 2024. Rafael Struijk bakal absen di laga tersebut. Pemain yang sudah mencetak 2 gol untuk Timnas Indonesia itu harus absen 1 laga karena mendapat 2 kartu kuning.
Absennya Stuik membuat pelatih Shin Tae-yong harus menyiapkan strategi lain. Sebab di Piala Asia U23 2024 ini, Struijk selalu menjadi andalan di lini depan.